Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya Azhar Fazriansyah dengan NPM 202343570075 akan mempresentasikan sebuah sistem, yaitu sistem inventarisir dan peminjaman buku perpustakaan umum. Hal ini merupakan bentuk penyelesaian tugas dari mata kuliah pemrograman visual. Lingkup dari sistem atau aplikasi ini terdiri dari yang pertama adalah user authentication atau login, kemudian yang kedua menu, yang ketiga form, minimum terdapat 6 form di dalamnya, kemudian report, minimum terdapat 4 report di dalamnya. Sebelum masuk ke aplikasi, kita lihat dulu IR dari aplikasi yang saya buat. Di aplikasi ini kurang lebih terdapat 8 tabel. Yang pertama adalah admin user untuk autentikasi. Kemudian karena memang lingkupnya adalah perpustakaan, maka di dalamnya terdapat tabel buku yang berisi judul, ISBN, publisher, genre, bahasa, kemudian jumlah halaman, dan ada cover image-nya. Nah, buku itu sendiri dia menjadi data master untuk judul, sedangkan untuk buku fisik kita buat lagi tabel copy. Jadi ini adalah bentuk fisik dari setiap judul buku. Jadi karena satu judul buku itu bisa bisa terdiri dari beberapa buku fisik, maka kita perlu untuk menyimpannya di tabel yang terpisah. Kemudian buku memiliki author atau penulis, dan ini kita simpan sebagai tabel terpisah karena kita membutuhkan data-data author itu sendiri. Kemudian buku itu bisa terdiri dari beberapa penulis. Jadi kita perlu membuat tabel relasi antara buku dan penulis. Kemudian ada tabel publisher. Nah, karena ini perpustakaan, kembali lagi, maka perlu ada tabel untuk peminjaman buku. Nah, di sini kita buat tabel loan atau peminjaman. Di sini berisi ID dari buku fisik, kemudian ada ID member yang melakukan peminjaman, kemudian data-data lainnya. Nah, karena di peminjaman ini membutuhkan ID member, maka kita pun membuat tabel member di sini yang berisi data-data member yang dibutuhkan. Baik, mari kita masuk ke aplikasi. Jadi kurang lebih source code yang saya buat seperti ini. Jadi ada model data yang merepresentasikan tabel-tabel yang telah dibuat. Kemudian ada repository untuk konektivitas ke database yang berisi manipulasi data terhadap database. Kemudian ada helper, yaitu kelas pembantu yang digunakan di banyak tempat. Kemudian isi modulnya. Jadi ada author, ada book copy, ada books, peminjaman, login, member, publisher, kemudian pengembalian buku. Kita langsung run saja.
Baik, untuk halaman pertama yang akan dilihat oleh user adalah halaman login. Nah, login ini untuk autentikasi admin yang dapat menggunakan aplikasi ini. Di sini terdapat validasi untuk informasi yang dimasukkan. Nah, saya sudah memasukkan sebelumnya data untuk login ini. Mari kita input. Nah, di sini sudah terdapat validasi. Jika ada properti yang belum diisi, maka akan muncul error. Atau jika kita masukkan informasi yang salah, maka akan muncul juga error yang menyebutkan bahwa kredensial yang diinput tidak valid. Namun jika informasi yang kita masukkan valid, maka kita akan dibawa ke dalam aplikasi. Nah, kurang lebih di sini ada 7 menu, yang 2 terkait transaksi, yaitu peminjaman dan pengembalian. Kemudian sisanya adalah terkait data master. Nah, baik kita coba mulai dari data master. Di sini ada author. Nah, author sesuai dengan IRB yang kita lihat sebelumnya, maka di dalamnya berisi 4 properti ini. Kemudian secara fungsi di sini kita bisa menyimpan, kita bisa mengubah atau menghapus atau mencetak report. Kita coba case by case-nya satu persatu ya. Jadi kita misalkan di sini kita akan input author baru. Kita coba inputkan. Anggaplah kita ambil tanggal ini Mei 1 2000, nationality Indonesia. Baik, kita simpan. Author save successfully, maka data tersebut akan langsung masuk ke tabel yang di bawah. Jadi ini berisi data-data yang sudah ada di database. Nah, pada area ini kita bisa melakukan pencarian. Kita ambil contoh, kita cari data yang baru saja kita masukkan. Kita bisa tekan enter atau kita bisa tekan tombol search yang ada di samping kanan ini. Nah, ini akan otomatis terfilter. Kemudian kita juga bisa mengubah data yang sudah kita input. Nah, anggap saja kita salah memasukkan tanggal lahir, kita ganti ke tanggal 2. Oke, save. Oke, sukses. Maka data tersebut akan langsung disimpan, kemudian tabel yang ada di bawah sini akan langsung terupdate. Nah, bisa kita lihat tanggal lahirnya sudah berubah. Oke, kita pun bisa melakukan penghapusan data. Nah, untuk penghapusan data akan ditanyakan konfirmasi terlebih dahulu apakah benar akan menghapus data tersebut. Jika iya, maka aplikasi akan memproses penghapusan data terhadap data yang dipilih. Nah, datanya sudah hilang. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan pencetakan report terhadap data master author ini. Nah, nanti akan muncul data author yang ada di dalam database. Baik, kemudian kita lanjut ke publisher. Publisher atau penerbit ya teman-teman. Jadi di tabel penerbit ini
Secara fungsi kurang lebih sama dengan author tadi. Nah, ini berisi nama publisher, kemudian ada logo, logo publishernya. Nah, kita coba input test publisher, image URL-nya kita isi sembarang saja dulu untuk contoh. Oke, nah kita coba cari data yang tadi kita masukkan. Nah, ini sudah masuk teman-teman. Jika kita edit, misal kita edit image URL-nya, https slash test publisher. Oke, form ini juga berhasil kita ubah datanya. Kemudian kita coba hapus. Oke, data sudah hilang. Dan kita cari di tabel ini sudah tidak ada ya teman-teman. Sementara data lainnya masih ada. Kemudian di sini pun kita bisa melakukan pencetakan report dengan bentuk seperti ini. Jadi reportnya akan mencetak semua data publisher dari mulai nama dan image URL. Kemudian kita masuk ke data master buku. Nah, di buku ini cukup banyak propertinya ya teman-teman. Jadi di sini kita diminta untuk memasukkan judul buku. Kita coba masukkan contoh judul buku. ISBN-nya ini unik ya teman-teman. Jadi masing-masing buku itu memiliki nomor ISBN. Kita coba inputkan seperti itu. Kemudian kita pilih authornya. Jadi kita masukkan penulis dari buku yang akan kita input. Kita coba ambil di sini Terelie, select. Nah, datanya sudah masuk ke sini. Kemudian publishernya kita pilih siapa penerbitnya. Anggap kita ambil Telex Media Komputindo. Publication year-nya 2020. Kemudian kita pilih genre-nya fiksi, bahasanya Indonesia. Kemudian jumlah halamannya 200. Cover image URL coba kita ambil dari, sebentar ya, kita coba ambil dari sini saja. Nah, kita coba ambil image dari salah satu buku yang ada di bawah saja, kemudian kita simpan. Nah, buku tersebut sudah masuk ke dalam database. Nah, kita pun bisa melakukan pengubahan data di sini. Anggaplah jumlah halamannya kita salah input, ternyata 210. Oke, kita simpan. Nah, ketika kita lihat lagi datanya, nah ini sudah sesuai ya teman-teman. Atau ternyata kita salah memasukkan genre, genrenya ternyata ini biografi. Kemudian judulnya juga kita ubah, misalkan biografi Terelie. Simpan. Oke, judul sudah berubah, kemudian data yang lain pun sudah berubah sesuai dengan apa yang kita ubah sebelumnya. Nah,
Di sini pun kita bisa melakukan penghapusan data. Kita anggap buat buku satu lagi, tes untuk dihapus. Autornya kita pilih saja Andrea Hirata, publishernya Araska. Ini publication year-nya 2000. Genrenya fiksi, bahasanya Indonesia, 100. Cover image-nya kita anggaplah tidak ada ya. Jadi kita di sini pilih saja. Oke, nah kita coba case untuk menghapus ya. Nah, kita coba hapus. Oke, berhasil ya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan pencetakan report untuk data ini dengan menekan tombol print. Nah, ini akan memunculkan data buku yang kita miliki. Nah, di sini saya memunculkan number of copies juga. Ini itu artinya eksemplarnya atau jumlah fisik dari judul buku yang ada di sebelah kiri ini gitu ya. Nah, karena kita baru memasukkan data buku yang tadi yang berjudul biografi Terelie, ini kita belum mengenerate data buku fisiknya. Makanya di sini jumlahnya masih 0. Sementara buku yang lain sudah ada data jumlah buku fisiknya. Nah, ini di mana kita bisa mengenerate. Nah, kita masuk ke menu berikutnya yaitu book copy. Jadi ini itu untuk menentukan judul buku tersebut ada berapa fisiknya gitu ya. Nah, di sini kita langsung saja input judul bukunya dengan cara mencari di sini. Nah, kita bisa mencari juga pada kolom search berikut. Nah, kita pilih buku yang kita masukkan tadi. Nah, di sini kita inputkan jumlah fisik dari buku tersebut. Misalkan yang kita input tadi ternyata secara fisik ada 20 buku gitu ya. Nah, tinggal kita inputkan, nanti dengan menekan tombol add kemudian akan tergenerate ID hard copy-nya atau fisiknya sebanyak 20. Kita coba. Nah, baik teman-teman, karena memang prosesnya iterasi, maka proses tadi dilakukan sebanyak 20 kali ya. Dan nanti mungkin itu akan bisa diperbarui prosesnya supaya tidak perlu melakukan pemunculan informasi sebanyak jumlah kopi yang diinputkan. Nah, tapi terlepas daripada itu datanya sudah masuk ya teman-teman. Jadi kita coba lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini adalah data dari fisik bukunya sudah masuk ke dalam database dengan masing-masing memiliki ID. Nah, masing-masing buku ini memiliki status ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa status. Yang pertama available, yang kedua on loan, atau yang ketiga itu hilang atau rusak gitu ya. Nah, misal kita mau ubah buku sebelumnya, ternyata buku Kambing Jantan yang ID 15 itu rusak teman-teman. Nah, kita bisa ubah di sini.
Nah, ini kambing jantan kopi ID 15 ini ternyata rusak. Nah, supaya ini tidak em, beredar di peminjaman lagi atau supaya datanya terupdate di database sesuai gitu ya, maka kita bisa ubah di sini. Kita ubah ke lost, kemudian simpan. Nah, data buku ini dengan ID kopi 15 sudah berubah statusnya dan ini tidak akan muncul di buku yang bisa dipinjam. Nah, untuk fungsi-fungsinya juga di sini kita bisa mencari sesuai judul buku. Misal kita cari kambing. Nah, ini udah sesuai. Kemudian kita juga bisa melakukan pencetakan report. Kita mau tahu seberapa banyak buku-buku yang kita punya dengan melakukan print. Jadi ini inventory buku. Nah, ternyata perpustakaan kita memiliki kurang lebih 35 buku dengan judul dan copy ID dan statusnya. Jadi di sini statusnya dimunculkan juga agar kita tahu per masing-masing buku itu statusnya apakah available ataukah sedang dipinjam ataukah hilang atau rusak. Nah, di sini juga ada data master untuk member. Jadi untuk melakukan peminjaman maka seseorang harus terdaftar terlebih dahulu sebagai member di perpustakaan ini. Nah, di sini saya sudah memiliki dua data. Nah, kita coba demokan untuk input satu data. Member test, kemudian emailnya member test@gmail.com, phone numbernya 081. Oke, membership date-nya kita set ke hari ini. Membership statusnya aktif, kemudian addressnya Jakarta Timur. Oke, kita simpan. Nah, ini sudah masuk teman-teman. Di sini pun kita bisa search, kemudian kita bisa edit. Ini kita coba masukkan Pasar Rebo. Nah, sudah masuk. Kemudian kita juga bisa delete. Kemudian kita juga bisa generate report. Baik, sekarang kita masuk ke transaksi. Jadi untuk data master sudah cukup. Kurang lebih ada 5 data master yang berisi data-data penunjang data buku. Yang pertama penulis, yang kedua penerbit, kemudian buku itu sendiri, kemudian data buku fisik, kemudian data member yang menunjang untuk proses peminjaman buku. Sekarang kita masuk ke flow transaksi. Nah, formnya di sini ada yang pertama, ini buku-buku yang available untuk dipinjam ya teman-teman. Jadi ini adalah buku-buku yang statusnya available. Nah, sekarang kita coba demokan. Kita contohkan buku biografi Terelie dengan copy ID 35. Coba kita set statusnya ke on loan ya teman-teman. Jadi seharusnya nanti tidak akan muncul di sini.
Nah, book copy Teredie ID 35 kita edit. Ini kita set sebagai, oh tidak, kita set loss saja ya teman-teman. Kita set sebagai loss 35 ini, save. Nah, ini ID 35 di set sebagai loss, maka seharusnya itu di list buku yang bisa dipinjam itu tidak muncul. Nah, seperti bisa dilihat, biografi Teredie ID 35 sudah tidak muncul di sini karena statusnya tidak available. Baik, untuk flow peminjaman buku, kita harus pertama memasukkan membernya terlebih dahulu, siapa yang akan meminjam. Nah, kita contohkan, ambil salah satu member, kemudian tanggal peminjaman hari ini, kemudian kita pilih tanggal pengembalian, anggaplah tanggal 29. Nah, ini adalah buku-buku yang akan dipinjam dan kita tinggal pilih dari tabel yang ada sebelah kiri. Jadi misal member ini meminjam 3 buku. Yang pertama buku ini, kemudian yang kedua buku ini, kemudian yang ketiga ini gitu ya. Nah, di sini akan muncul terlebih dahulu overview dari apa yang akan dipinjam oleh member ini. Kita pun bisa melakukan penghapusan jika ternyata member tidak jadi meminjam. Misal kita coba member ini tidak jadi meminjam buku Kambing Jantan, maka kita bisa hapus sebelum melakukan penyimpanan data. Nah, ini sudah fix. Misal member ini sudah fix akan meminjam 2 buku, maka kita bisa submit. Nah, jadi data tersebut sudah masuk ke dalam tabel peminjaman, maka flow untuk peminjaman selesai. Nah, kemudian kita coba masuk ke flow untuk pengembalian buku. Jadi untuk pengembalian buku ini kita pilih dulu member yang akan mengembalikan buku. Setelah itu akan muncul data buku-buku yang member ini pinjam. Nah, jadi di sini akan muncul buku-buku yang dipinjam oleh member yang bersangkutan. Jadi untuk proses pengembalian kita bisa lihat dari list buku yang dia pinjam, kemudian kita bisa pilih buku mana saja yang akan dikembalikan. Misal untuk copy ID ini dia sudah selesai membaca dan ingin mengembalikan, kita masukkan ke sini. Kemudian untuk buku ini juga dia sudah selesai, kita masukkan ke sini. Kemudian kita submit. Nah, baik. Jadi seharusnya member tadi, jika kita lihat datanya, seharusnya tinggal 2 buku yang dia pinjam. Kita bisa cek. Nah, sesuai dengan apa yang sudah kita proses ya. Jadi sebelumnya dia memiliki 4 buku yang dipinjam, kemudian dia kembalikan 2 buku, sehingga data terakhir dia tinggal memiliki 2 buku yang dia pinjam. Baik, kurang lebih seperti itu aplikasi yang saya buat terkait dengan perpustakaan umum. Untuk fitur-fiturnya atau fungsi-fungsinya memang
masih bisa untuk dikembangkan lagi, hanya saja untuk scope form master data, kemudian report dan autentikasi, saya rasa ini sudah mencukupi dan flow-nya pun sudah mencukupi untuk flow sederhana. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah dalam perkataan atau penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.